Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Alamsyah dari kelas 8H Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa. Yang saya hormati Bapak Ade Fauji, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia. Jika Indonesia mempunyai budaya gotong royong yang begitu kental, maka selaras dengan sebuah perusahaan yang berkaitan erat dengan hal tersebut, yaitu OCB, atau perilaku kewargaan organisasi yang merupakan manifestasi dari makhluk sosial. OCB dijelaskan sebagai perilaku yang melebihi kewajiban pekerjaan dan tidak mengharapkan imbal balik. Dengan kemampuan berempati, karyawan bisa memahami orang lain dengan lingkungannya serta bisa menyelaraskan nilai-nilai individual yang dianutnya dengan hal-hal yang dianut lingkungannya, sehingga muncul perilaku kewargaan yang baik. Terlebih lagi dalam melakukan hal, alangkah baiknya tidak harus didasari oleh sebuah keinginan untuk mendapatkan imbal yang menguntungkan bagi dirinya. Misalnya, seseorang mau untuk membantu yang lain atas dasar imbalan yang akan dipertanyakan setelah dia membantu. Dengan kata lain, karyawan harus memiliki perilaku karyawan organisasi atau sering disebut dengan OCB. Di sini ada tabel hasil prasurvei, kita bisa lihat sendiri yang dimana kita udah survei langsung ke tempat penelitian kita, yang dimana peneliti menemukan fakta bahwasanya sekitar 50% karyawan merasa setuju dengan pernyataan membantu memberikan orientasi kepada karyawan baru jika diminta oleh atasan. Hal tersebut menunjukkan adanya karyawan yang tidak berperilaku OCB pada indikator sukarela, di mana pada indikator ini sangat memperhatikan tingkat kerelaan membantu rekan kerja walaupun tidak diperintah. OCB tidak muncul dengan begitu saja. Salah satu variabel yang dapat memicu hal tersebut adalah kepuasan kerja, di mana ketika karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya, maka kemudian karyawan tersebut akan bekerja secara maksimal, cukup diperhitungkan. Bahkan mungkin karyawan itu pun akan melakukan hal lain di luar tugas pokoknya. Kepuasan kerja merupakan salah satu penentu produktivitas kerja maupun produktivitas organisasi. Dapat dilihat bahwa sekitar 55% karyawan menyatakan tidak puas atas pernyataan. Saya merasa cukup atas gaji yang telah diberikan perusahaan. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan karyawan pada indikator gaji. Variabel lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk dapat menumbuhkan OCB adalah komitmen organisasi. Ditemukan hasil bahwasanya sekitar 55% karyawan menyatakan netral dalam pernyataan saya senang saat bercerita kepada orang lain bahwa saya bagian dari perusahaan ini. Menunjukkan bahwa karyawan dengan senang hati menceritakan dirinya yang merupakan bagian dari perusahaan ketika mungkin lawan bicaranya merupakan seseorang. PT Utama Gas Multi Perkasa yang sudah lama bergerak di dunia industri gas ternyata tidak terlepas dari berbagai masalah yang berkaitan dengan sumber daya, dan hal tersebut terbukti dengan dilakukannya prasurvei.
oleh peneliti untuk memperkuat dugaan berdasarkan hasil olah data dan informasi di atas. Peneliti menentukan beberapa masalah yang cukup menarik perhatian untuk diteliti lebih lanjut, yaitu mengenai rendahnya tingkat perilaku OCB karyawan, kepuasan kerja karyawan yang masih belum terpenuhi, serta komitmen organisasi yang belum kuat. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang pengaruh kepuasan OCB dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada PT Utama Gas Multiperkasa Serang. Pembatasan masalah. Peneliti melakukan pembatasan penelitian hanya tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada PT Utama Gas Multiperkasa Serang dengan keterangan sebagai berikut. Kepuasan kerja sebagai variabel independen, komitmen organisasi sebagai variabel intervening, OCB sebagai variabel dependent. Di sini ada juga rumusan masalah yang dimana apakah kepuasan kerja X1 berpengaruh terhadap OCB yaitu Y. Apakah kepuasan kerja X1 berpengaruh terhadap komitmen organisasi salah pas 2. Apakah komitmen organisasi X2 berpengaruh terhadap OCB yaitu Y. Apakah komitmen organisasi X2 dapat memediasi antara kepuasan kerja X1 terhadap OCB. Di sini ada juga tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepuasan kerja X1 terhadap OCB, Y, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepuasan kerja X1 terhadap X2 komitmen organisasi, untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi X2-nya itu terhadap OCB, Y. Untuk menganalisis dan mengetahui komitmen dapat memediasi antar kepuasan kerja terhadap OCB. Lanjut ke kajian teoretik. Menurut organ dalam Kaswan, OCB merupakan perilaku individu yang bersifat sukarela, tidak langsung diakui oleh sistem imbalan formal, dan secara keseluruhan dapat meningkatkan efektivitas fungsi organisasi. Menurut Robbins dan Judge, kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristiknya. Menurut Luthas, komitmen organisasi merupakan keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Ini ada indikator menurut organ dalam Kaswan, di mana indikatornya itu OCB, sukarela, kesungguhan, sama kebaikan, kebijakan. Menurut Robin, indikator kepuasan kerja antara lain pekerjaan itu sendiri, atasan, teman kerja, promosi, gaji. Menurut Mayer dan Allen dalam Luthas, dimensi komitmen organisasi antara lain komitmen efektif, komitmen kelanjutan, komitmen normatif. Di sini ada kerangka berpikir di mana berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir yang telah dideskripsikan, maka hipotesis penelitian yang dapat diajukan sebagai berikut. Kepuasan kerja X1 berpengaruh signifikan terhadap OCB
Kepuasan kerja X1 berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap OCB. Komitmen organisasi dapat memediasi antar kepuasan kerja terhadap OCB. Di sini ada di penelitian yang dimana objek penelitiannya itu di PT Utama Gas Multi Perkasa dan populasi ada 40 orang karyawan pada PT Utama Gas Multi Perkasa Serang. Sampelnya itu sampel jenuh sensus. Teknik analisis datanya itu uji kualitas data, uji asumsi, klasik, analisis jalur. Di sini juga ada hipotesis statistika di mana ada 2 uji parsial dan uji Sobel. Mungkin itu saja presentasi dari saya ataupun sempro dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa antum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.